Di balik keberadaan kota, tersimpan ekspresi dan konsepsi atas ruang yang dikonstruksi manusia sebagai hasil buah pikir mereka dalam memanfaatkan lingkungannya. Lebih lanjut lagi, kota juga dapat dibaca sebagai ekspresi identitas zaman tertentu, seperti kota pada abad pertengahan, kota revolusi industri, dan lain sebagainya. Salah satu momentum penting dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia adalah sistem politik Belanda yang hadir pasca kemenangan aliran liberal atas aliran konservatif di Belanda, yaitu politik etis. Pengaruh politik etis ini juga terasa di sekitaran kota Palembang. Politik etis ini mencakup 3 aspek utama, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Namun dari 3 aspek tersebut, hal yang paling banyak ditemukan di dalam kota Palembang adalah yang berhubungan dengan edukasi, di mana kehadiran sekolah-sekolah lama menjadi indikatornya. Sementara untuk 2 aspek yang lain, yaitu transmigrasi dan irigasi, banyak ditemukan di luar kota Palembang, tetapi masih di dalam provinsi Sumatera Selatan juga, yaitu di wilayah, salah satunya di wilayah Belitang Oku Timur. Dengan berbekal peta tahun 1922 dan peta tahun 1945, serta melakukan pengembangan dari wawancara terhadap narasumber, tim telah menemukan berbagai fakta menarik di lapangan, yaitu eksistensi dari sekolah-sekolah lama yang merefleksikan corak kolonial Belanda pada masa lalu, seperti bentuk fasad yang khas, pintu dan jendela yang berukuran besar, dan bangunan-bangunan dengan plafon tinggi. Hal tersebut menunjukkan karakteristik dari bangunan kolonial yang ada di Palembang. Kita ada 24 rombel, dari 24 rombel itu ada 9 peninggalan zaman dahulu, mungkin dari zaman Jepang. Dari 9 rombel itu ada 2 rombel yang khas, yang mempunyai ciri khas, yaitu ruang kelasnya itu seperti bioskop berundak-undak, dan itu ada sampai sekarang. Kemudian yang tersisa dari bangunan ini, dari peninggalan itu adalah, kebetulan kita lagi rehab, itu kuda-kuda dari plafon yang di atas itu katanya memang masih yang lama, masih bagus. Kemudian juga yang tersisa yang sering saya lihat setiap hari adalah grendel jendela, itu masih merupakan peninggalan zaman dahulu kala. Kemudian juga ciri khas dari ruang kelas ini adalah bahwa itu tinggi plafonnya, jadi ruangnya terkesan luas dan juga dingin. Kemudian lagi yang tersisa adalah lubang anginnya. Nah, ini juga masih merupakan peninggalan dari zaman dahulu. Sekolah ini dulu ketika pada tahun 1975 mungkin, itu waktu saya SD, itu masih ada kenangan. Sekolah ini mendapat julukan Sekolah SD Teladan Putri, karena di situ semua muridnya perempuan semua. Yang uniknya di SD ini yang mengajar tidak boleh menikah gurunya, semuanya gurunya perempuan. Jadi sampai-sampai kepala sekolahnya juga sekarang sudah almarhum. Itu yang saya ketahui, cuma yang ada yang di atas itu, yang semasa saya, yang saya ketahui.
Beberapa sekolah lama juga terlihat merefleksikan corak-corak lokal dengan bangunan sekolah yang terbuat dari kayu, berbentuk panggung, dan ventilasi yang terletak di bawah. Sekolah model ini setidaknya ditemukan di 2 lokasi, yaitu di daerah Kebun Duku dan daerah Tangga Buntung. Waktu untuk renovasi, makanya dipertahankan SD 137 ini dipertahankan untuk cagar budaya. Makanya tidak dibangun berbentuk bangunan beton itu, gedung permanen. Untuk bangunan ini masih bentuknya bentuk lama kalau untuk SD ini. Corak sekolah lokal ini menurut saya sangat perlu untuk diperhatikan lagi, perlu untuk dikaji lebih lanjut lagi, dan bahkan perlu untuk dilestarikan. Yang paling penting itu karena sekolah model ini tidak banyak ditemukan, bahkan di daerah-daerah Jawa yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, di mana sekolah-sekolah sudah banyak ditetapkan sebagai cagar budaya. Di sana sekolah yang terbuat dari kayu mungkin sangat jarang, dan bahkan yang model-model panggung tidak ada, karena memang bukan lingkungannya model seperti itu gitu. Sekalipun ini terkait dengan politik etis, di mana yang digadang-gadang sebagai politik balas budi, tapi tetap saja ada unsur pembedaan kelas di sini. Unsur tersebut ternyata bisa dilihat polanya dari struktur bangunan sekolah, di mana ternyata ada pola-pola tertentu yang menggiring kita untuk menginterpretasikan bahwasanya model sekolah yang seperti ini ternyata diperuntukkan untuk kaum-kaum kelas inlander atau kaum-kaum kelas rakyat jelata, dan yang satu lagi diperuntukkan untuk kaum-kaum kelas elit pribumi. Seperti bangunan yang diperuntukkan untuk inlander atau rakyat jelata yang ada di SD 137 dan SD 35 yang ada di Tangga Buntung. Nah, sementara untuk bangunan yang diperuntukkan untuk kawasan elit pribumi terletak di SMP 1 dan SD 138.
Namun karena memang keberadaannya bangunan ini sudah cukup tua sehingga takut akan menjadi bahaya bagi anak-anak, jadi ada beberapa yang memang akan dimusnahkan seperti itu. Ini sudah ada dari Badan Penghapusan Aset yang kesini untuk melihat keadaan bangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tentang nilai penting dari segi sejarah dan budaya untuk bangunan dalam rangka pelestarian, atau bahkan jika memungkinkan sebagai dokumen untuk penetapan cagar budaya. Karena jika kita bercermin terhadap beberapa sekolah lama yang ada di Jawa, yaitu seperti di Jogja atau di Bandung, banyak sekolah lama yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hal ini akan mempermudah dalam proses pengelolaan dan pelestarian, mengingat pentingnya nilai-nilai yang bisa terus dilestarikan di dalam eksistensi dari bangunan-bangunan itu.